Negara adidaya versi pemikiran beliau bukan negara yang kaya tapi bocor kedaulatannya, melainkan negara yang mengontrol penuh setiap jengkal wilayah, tegas dalam urusan keluar masuk orang dan barang, dan tidak membiarkan ada simpul kekuasaan praktis yang mendekati kedaulatan di tangan korporasi. Kalau dugaan pelanggaran kedaulatan ini terbukti, apa yang seharusnya terjadi? Pertama, ke perusahaan pengelola dan entitas terkait. Sanksi administratif berat. Kalau terbukti ada operasi yang melanggar aturan, pembekuan pencabutan izin bandara khusus, denda administratif sampai kewajiban melakukan penataan ulang menyeluruh. Proses pidana. Kalau ada indikasi memfasilitasi keluar masuk orang tanpa pemeriksaan resmi, penyelundupan barang, atau merugikan negara lewat pajak dan bea yang tak tercatat. Koreksi struktural. Kewajiban menyediakan fasilitas dan ruang untuk imigrasi, bea cukai, karantina, TNI, Polri, dan otoritas lain dengan status jelas, permanen, terstruktur, bukan cuma ditempatkan setelah heboh. Kedua, ke pejabat dan instansi negara yang lalai. Evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap Kemenhub, imigrasi, bea cukai, pemerintah daerah, dan aparat terkait yang seharusnya tahu tetapi diam. Sanksi disiplin dan etik, dari teguran, mutasi, penurunan jabatan, sampai pemberhentian jika terbukti lalai berat. Proses pidana, kalau ada indikasi kong kali kong, suap, atau pembiaran yang disengaja demi kepentingan tertentu. Dalam kacamata An-Nabhani, penguasa yang membiarkan kedaulatan bocor adalah pihak yang paling berat tanggung jawabnya. Bukan cuma perusahaan yang salah, tapi juga struktur kekuasaan yang tidak menjaga amanah. Ketiga, perbaikan sistemik. Audit semua bandara khusus dan simpul logistik serupa di Indonesia. Pastikan nggak ada lagi jalur udara setengah resmi yang negara tidak kuasai penuh. Tingkatkan transparansi ke publik, status hukum, sejarah operasi, pola pengawasan. Karena kalau kita serius mau jadi negara adidaya, syarat minimalnya nggak ada satupun di negeri ini yang kuncinya dipegang pihak lain tanpa negara tahu persis. Dan bagi generasi milenial dan Gen Z, aksi paling dasar tapi paling penting adalah jangan berhenti di drama headline. Baca, cari data, ikuti perkembangan, desak transparansi dan penegakan hukum yang konsisten. Nggak boleh ada standar ganda, ketat ke rakyat kecil tapi longgar ke korporasi besar. Pada akhirnya pertanyaannya sesederhana ini. Indonesia mau jadi negara adidaya yang berdaulat atau cuma negara besar yang perlahan-lahan melepaskan kedaulatan lewat pintu belakang investasi? Investasi itu penting, tapi dalam peta besar kedaulatan, negara harus selalu jadi aktor utama, bukan figuran di rumah sendiri. Yes, kita butuh investasi, tapi kedaulatan nggak pernah boleh ikut-ikutan diskon. Teman-teman, tulis pikiran kalian akan menjadi bahan diskusi menuju visi Indonesia emas dan adidaya.